إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد Ikhwani fillah azakumullahu jami'an walhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita khususnya salafiyun. Setelah kita mendapatkan hidayah min Allah Rabbil alamin, yang hidayah tersebut tidak semua manusia bisa merasakannya. Hidayatul Islam wa hidayatul fil Islam. Hidayah yang dikehendaki oleh mereka para anbiya. Nabi Nuh alaihi salam menghendaki hidayah kepada putranya. Ketika dikatakan bahwasanya tidak ada keselamatan kecuali mengikuti perahu daripada perahu Nuh alaihi salam. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sang anak sombong dia katakan qala sawi ila jabal ya'simuni minal ma. Ternyata anak ini angkuh, dia katakan wahai bapakku, saya akan berlindung naik kepada sebuah gunung yang akan menyelamatkan saya daripada air banjir. Ternyata banjir tersebut menutup sebuah gunung. Besar sekali banjirnya. Jadilah fakana minal mughraqin, dan jadilah anak tersebut termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Maka Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ini diampuni. Ternyata Allah mengatakan innahu amalan ghairu salih. Dalam lafaz yang lain disebutkan dalam qiraah yang lain innahu amila amalun ghairu salih. Anak ini adalah amalanmu yang jelek. Dalam qiraah yang lain dikatakan amilu ghairu salih. Dia mengamalkan amalan yang jelek. Tidak dapat Nuh alaihissalam memberikan hidayah kepada putra tercinta alaihissalam. Demikian pula Ibrahim alaihissalam meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bapaknya Azar. Bapaknya Azar tukang patung. Justru bapaknya mengatakan wa illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti wahai anakku la arjumannak, sungguh saya akan benar-benar merajam kamu. Ternyata sang anak yaitu Ibrahim alaihissalam tetap berdoa kepada Allah untuk kebaikan bapaknya, agar bapaknya ini mendapatkan hidayah kepada al-Islam. Ternyata barakallahu fikum, sang bapak mati di atas kekafiran. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah diberikan kepada pamannya Abu Talib yang mati di atas kekafiran. Ternyata pamannya mati di atas millati Abdul Muttalib, mati di atas agama Abdul Muttalib, agama nenek moyang, agama penyembah para batu berhala-berhala, musyrikun. Hidayah Nuh, hidayah yang diinginkan Nuh kepada anaknya, hidayah yang diinginkan Ibrahim untuk bapaknya,
hidayah yang diinginkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya. Ternyata hidayah tersebut ada pada hati-hati kalian kaum muslimin. Nikmatun 'azimah, nikmat yang besar yang dilalaikan oleh setiap individu kaum muslimin, terlebih salafiyun, yang mereka lupa. Ini merupakan hidayah yang besar, yang luar biasa, yang tidak akan bisa seorang hamba menilainya dengan harta. Nikmat yang besar. Ketika seorang hamba diberikan hidayah al-Islam, dikenalkan kalimat la ilaha illallah, kemudian hamba tersebut berjalan di atas kalimat konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, nikmat luar biasa. Hidayah yang diinginkan oleh para nabi ada di dalam diri-diri kita. Nikmat yang besar. Maka usykurullah, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengumumkan, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan bersungguh-sungguh memberikan tambahan kepada nikmat yang kalian syukuri. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka berada di atas suatu hidayah, yang mereka mengamalkan amalan-amalan yang saleh, mereka bersyukur di dalamnya, zadahum huda, Allah akan tambah hidayahnya kepada hamba tersebut. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan tambahkan ketakwaannya kepada hamba tersebut. Usykuru ya ikhwah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang dilupakan sebagian kaum muslimin, terlebih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai hidayah ditukar dengan berbagai macam kegelapan hawa nafsu, kegelapan jiwa, kebodohan-kebodohan, ucapan-ucapan tanpa ilmu, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Jauhi perkara-perkara yang zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah diri-diri mereka. Ketika kaum tersebut sudah berada di atas siratal mustaqim, Allah tidak akan merubah kaum tersebut sampai kaum tersebut merubah dirinya. Kalau berubah kepada ke arah positif, maka Allah berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Ayat yang sudah kita sebut. Kalau hamba tersebut sudah berada di atas suatu nikmat, kemudian hamba tersebut merubah nikmatnya menuju nikmat yang lebih besar, di atas hidayah, dia beramal di atas ilmu, maka ditambah hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan justru ditambah ketakwaannya. Akan tapi ketika seorang hamba di atas suatu nikmat, kemudian dia jual nikmat tersebut, dia ganti, dia rubah nikmat tersebut dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia ganti nikmat tersebut dengan kegelapan-kegelapan, kebodohan-kebodohan hawa nafsu. Maka jangan salahkan Allah kalau Allah ganti nikmat tersebut menjadi azab. Nas'alullah salam wal afiyah. Sebagaimana firman-Nya, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka mencintai kepada penyimpangan, hati-hati mereka condong kepada kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Azaghallahu qulubahum, Allah tambah, Allah biarkan mereka di atas penyimpangan-penyimpangan tersebut. Innallaha la yadhlim lil ibad, dan Allah wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan pernah melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya satupun, siapapun dia. Maka dijaga nikmat ini, ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan Allah telah memperingatkan, jangan seperti kaum Samud yang mereka telah mendapatkan hidayah, mereka telah mendapatkan nikmat, ternyata mereka ganti nikmat tersebut dengan maksiat. Sebagaimana firman-Nya, fa amma samudu fahadainahum fastahabul 'ama 'alal huda. Adapun bangsa Samud, mereka telah mendapatkan hidayah tapi mereka tukar. Mereka lebih mengedepankan hawa nafsu daripada hidayah itu tersendiri. Maka fa'akhadhathumus sa'iqatul 'adzabil hun. Maka kami azab mereka dengan azab yang menghinakan, bima kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Ikhwani fillah, azakumullahu jami'an. Walhamdulillah, ketika kita mendapatkan taufik oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada agamanya, kembali dengan menjaga hidayah melalui ilmu. Karena ilmu syar'ilah yang akan menjaga hidayah.
Karena seorang ketika berjalan di atas siratal mustaqim, gangguan, berbagai macam gangguan, godaan-godaan, cobaan-cobaan, maka dia tidak akan sanggup menghadapi ujian dan cobaan kecuali dengan sebab ilmu syar'i. Kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu syar'i yang dia miliki. Ketika datang syubhat-syubhat, maka ilmu yang akan menepisnya dengan keyakinan. Ketika syahwat-syahwat mengganggu dirinya, maka dengan ilmu juga. Ilmu yang menghantarkan kepada kesabaran ketika menghadapi yang namanya syahwat. Ikhwani fillah azakumullahu jami'an, di antara ilmu syar'i yang diajarkan oleh mereka para a'immah, yang sebelumnya Allah mengajarkan kepada Rasulnya dan Rasul mengajar kepada para sahabatnya, dan para sahabat mewariskan kepada para ulama, di antaranya warisan daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan kitabnya yang beliau berikan judul Riyadhus Shalihin. Walhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan sampai kepada bab al-mujahadah, bab kesungguhan di dalam beribadah. Hadis yang sangat bagus yang kemarin sudah kita bacakan, la bas kita baca kembali. As-sadis asyara, hadis yang ke-16. Beliau katakan an Abdi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dikatakan al-Badri bukan ikut perang Badar tapi rumahnya di Badar. Rumahnya dekat Badar, bukan pengikut perang Badar. Wallahu a'lam. Qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina. Ketika turun ayat tentang perintah sedekah, kunna nuhamil, maka kami pun mengangkat, memikul ala zuhurina, di atas punggung-punggung kami. Apakah maksudnya nuhamilu ala zuhurina? Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nuhamilu bi dhammin nun, di kalimat nun dengan dibaca dhammah, nuhamil. Wa bil hamul muhmalah, dengan bacaan panjang nuhamilu. Ai maksudnya itu yahmilu ahaduna, salah seorang di antara kami memikul ala dhahrih, di atas punggung-punggungnya, bil ujrah, untuk mendapatkan uang. Subhanallah, semangat sekali mereka ketika turun ayat sedekah, maka mereka menawarkan, menyiapkan, berkorban tenaga mereka untuk mendapatkan uang. Dan uang tersebut bukan untuk dirinya, tapi untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mencari pekerjaan bukan untuk keluarganya, mencari pekerjaan bukan untuk perutnya, mencari pekerjaan bukan untuk kebutuhan-kebutuhannya, tapi untuk tabungannya di akhirat. Hadza salafuna salih, inilah salaf kita yang saleh. Pendahulu kita yang saleh, yang mereka subhanallah semangat sekali. Mereka tidak punya uang, maka mereka mencari uang bukan untuk apa-apa, melainkan untuk tujuan yang satu, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ayat yang memerintahkan kepada sedekah. Fajar rajulun, maka datanglah seorang lelaki, fatasaddaqa bi syai'in katsir. Dia datang membawa sedekah yang sangat banyak. Disebutkan dalam lafaz yang lain Abdurrahman ibn Auf dengan bersedekah 40 uqiyah berupa emas. Faqal, maka dikatakan oleh mereka orang-orang munafik, mura'in. Orang ini adalah orang yang pengen diperhatikan, pengen dilihat, pengen dipuji, berbagai macam tuduhan-tuduhan tanpa hak. Kebiasaan mereka orang-orang munafik, ketika mereka mendapatkan kebaikan pada diri orang-orang mukmin, maka mereka tidak akan selamat. Orang mukmin yang saleh sekalipun tidak akan selamat dari cacian mereka, dari celaan mereka. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengkhawatirkan akhwafu mimma akhafu alaikum, termasuk perkara yang aku khawatirkan kepada diri-diri kalian, al-munafiq, seorang yang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, alimul lisan, akan tapi lisannya pandai untuk berbicara. Yang hak dijadikan kebatilan, yang batil dibungkus menjadi bungkusan yang indah seperti syariat al-Islam. Al-haq menjadi kebatilan, yang batil dibungkus menjadi al-haq. Yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid. Alimul lisan, pandai berbicara, pandai bersilat lidah. Ini perkara yang mengerikan.
Oleh sebab itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan daripada orang-orang yang pandai berbicara, akan tapi dia gunakan lisannya untuk menjatuhkan kehormatan manusia. Yang dia jadikan cacian dan makian sebagai modal utama. Yang dia jadikan tuduhan-tuduhan tanpa hak, cacian-cacian dan makian sebagai nasihat. Mereka berpikir bahwasanya ini adalah nasihat. Merain orang ini ria. Mereka menyangka mereka melakukan perbuatan yang baik. Mereka menyangka bahwasanya mereka berucap dengan ucapan yang baik. Mereka anggap ucapan mereka ini adalah sebagai bentuk nasihat. Na'udzubillah, cacian dianggap nasihat. Tuduhan-tuduhan tanpa bukti, tuduhan-tuduhan tanpa hakun, tanpa basirah, mereka jadikan sebagai modal untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Na'udzubillah minal khudlan. Wajah rajulun akhar, kemudian muncul seorang lelaki yang lain, fatasaddaqa bisa'in, cuma bersedekah dengan satu sa'. Faqalu 5 mud, 5 telapak tangan berupa tamar, kurma. Faqalu, mereka mengatakan, innallaha la ghaniyun 'an sa'in hadza. Allah enggak butuh daripada satu sa' berupa tamar seperti ini. Jangankan yang punya kemuliaan, atau jangankan yang mereka tidak punya kemuliaan. Orang-orang lemah, orang-orang yang punya aib, orang-orang yang punya cacat, orang mulia sekalipun tidak aman daripada lisan mereka. Kalau orang hina dihinakan, biasa. Orang yang tidak punya keutamaan, orang yang punya aib, orang yang punya cacat, kemudian dibongkar aibnya, sudah menjadi kebiasaan orang-orang munafik. Dan yang lebih mengerikan, jangankan yang aib, yang mereka tidak punya keutamaan, yang fadilah sekalipun, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab tidak selamat daripada lisan-lisan mereka orang-orang munafik. Fanazalat, kemudian Allah turunkan ayat ini, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat. Adapun mereka orang-orang yang mencaci, yang mereka menghinakan orang-orang yang sungguh-sungguh dari kalangan orang-orang beriman tentang sedekah, walladzina la yajiduna illa juhdahum, yang mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang mereka tidaklah mendapati kecuali hasil apa yang mereka bersungguh-sungguh di dalamnya. Fayasqarun, kemudian mereka orang-orang munafik menghinakan, sakhirallahu minhum walahum azabun alim, maka ganjaran yang setimpal atas mereka adalah Allah akan menghinakan mereka, dan atas mereka adalah azab yang pedih. Al jaza'u min jinsil amal, balasan tergantung daripada perbuatannya. Perbuatannya menghina, maka kehinaan yang dia dapat. Perbuatan adalah memperolok-olok, maka dia akan mendapatkan olok-olok di yaumil qiyamah. Sebagaimana ucapan Nuh alaihissalam, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru minhu. Tatkala Nuh alaihissalam berjalan, tatkala Nuh alaihissalam sedang membuat sebuah perahu yang besar, digergaji kemudian dipaku, jadilah perahu yang besar, akan tapi di atas suatu pasir. Sakhiru minhu, akhirnya mereka memperolok-olok, bagaimana mungkin perahu akan bisa melintas di atas pasir. Tertawa mereka. Ada majanin. Ini adalah perbuatan orang-orang gila. Di antaranya fitnah yang keluar daripada lisannya istrinya Nuh alaihissalam, mengatakan, disebutkan oleh Bidayah wa Nihayah atau Qasasul Anbiya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya istrinya Nuh ikut berbicara bahwasanya suaminya ikut gila, membuat perahu di atas dataran, di atas suatu pasir. Hada junun, ini adalah kegilaan. Maka termasuk istri yang diazab. Na'udzubillah. Maka mereka menghinakan. Ketika orang-orang tokoh-tokoh masyarakat melintasi pembuatan kapal Nuh alaihissalam, mereka tertawa. Tidak mungkin yang namanya safinah, perahu, akan melintasi di atas suatu daratan. Tidak mungkin. Tertawa mereka. Maka Nuh mengatakan, qala in taskharu minna fa inna naskharukum kama taskharun. Kalau kalian menghina kami sekarang, sungguh ketahuilah, kami akan menghina kalian kama taskharun, sebagaimana kalian menghina kami. Dan ternyata ketika Nuh alaihissalam melintasi di atas lautan yang besar, bumi tertutup dengan air, maka Nuh bergantian mengejek mereka orang-orang yang kafir. Muttafaqun alaih.
Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tawsiqul hadis, pelajaran bisa kita ambil. Fawaid, kata penulis, "Alal insan an yuti'a rabbahu qadra istita'atih." Hendaknya seorang hamba, setiap manusia, hendaknya dia melakukan perbuatan baik, perbuatan ketaatan kepada Allah, kepada Rabb-Nya, kepada penciptanya. Qadra istita'atih, sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dia miliki berikan, apa yang dia sanggup berikan. Yang bisa memberikan banyak maka itu keutamaan atasnya. Jangan dicela. Hadza mura'in. Ini perbuatan orang-orang munafik. Yatasaddaqu bima yaqdiru alaihi wa in qalla. Kalau dia enggak punya harta kecuali sedikit, maka sedekahkan harta tersebut meskipun dengan sebiji kurma. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ittaqun nar." Takutlah kalian kepada api neraka. Wala bisyikki tamrah. Meskipun kalian harus bersedekah dengan sepotong daripada kurma. Tidak ada yang remeh di dalam din. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar." Takutlah kalian daripada api neraka. Meskipun dengan sepotong biji kurma, au fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kalian enggak punya sepotong biji kurma, maka ucapkan ucapan yang baik. Kan itu sedekah. Seorang yang pandai menjaga lisannya itulah sedekah untuk dirinya sendiri, kebaikan dan kebaikan untuk saudara yang mendengarkannya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya. Yanbaghi 'alal muslim, seyogianya seorang muslim, Allah yaltafit ila qauli munafiqin. Hendaknya bagi seorang muslim jangan menoleh kepada ucapan orang-orang munafik. Ketika dia memiliki harta yang banyak dia sedekahkan, dikatakan kamu ria. Jangan kamu gubris. Jangan kamu menoleh kepadanya. Lanjutkan amalanmu. Washabu da'ayat as-sayyi'ah marjufin. Dan juga kepada orang-orang yang biasa menyuruh berkejelekan-kejelekan. Ketika kita tidak punya uang, kemudian kita sedekah dengan harta yang sedikit, kemudian dikatakan kamu fakir, lanjutkan. Jangan digubris. Jangan kamu menoleh kepada mereka orang-orang munafik. Lanjutkan amalan kalian. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, al-hathu 'ala sadaqah wala bi syai'in al-yazir fa innalah ajrun kabir. Anjuran, hasungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bersedekah meskipun dengan sesuatu yang kecil. Karena sesungguhnya sesuatu yang kecil kalau niatnya baik maka itu akan menjadi besar. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin saghir tukabbirhu niyyah. Berapa banyak amalan yang sebenarnya kecil akan tapi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Wa rubba amalin kabir, dan berapa banyak amalan-amalan yang besar, jihad fisabilillah. Tusagharahu niyyah. Ternyata amalan tersebut menjadi hancur, menjadi kecil, bahkan hancur disebabkan karena niat. Seorang yang mujahid, seorang yang menuntut ilmu, tapi kalau tidak niat, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru mereka adalah orang-orang yang pertama kali dibakar, sebagaimana hadis Muslim yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan perkara sangat indah pengajaran Islami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi orang-orang munafik, ketika menghadapi orang-orang yang pandai bicara, yang ucapannya adalah ucapan-ucapan yang penuh cacian, ucapan-ucapan yang penuh dengan makian, ucapan-ucapan yang penuh dengan tuduhan-tuduhan tanpa hak, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Ternyata al-Islam mengajarkan dengan pengajaran yang lebih bagus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Tidaklah sama yang namanya kebaikan-kebaikan dengan kejelekan-kejelekan. Idfa billati hiya ahsan, maka balaslah kejelekan-kejelekan mereka manusia, ucapan-ucapan yang miring, ucapan-ucapan yang kotor, tuduhan-tuduhan tanpa bukti, kejelekan-kejelekan, balas. Billati hiya ahsan, balaslah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Apakah sesuatu yang lebih baik tersebut? Kata penulis, di antaranya Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, balaslah mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik.
Di antaranya perbuatan yang sangat baik, subhanallah, yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Seorang munafik, tokoh kemunafikan yang melakukan kejahatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi barakallahu fikum, ketika orang ini meninggal, maka sang anak meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bapaknya disolatkan, agar bapaknya dimasukkan ke dalam kubur, sementara kain kafan adalah kain kafan baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cepat sekali memaafkan orang yang pernah menuduhnya bahwasanya istri melakukan zina, Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah, ucapan yang sangat keji kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dikatakan zina. Marah sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marah yang wajar. Akan tapi tidak keluar daripada ucapannya kecuali kebaikan. Hadza Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tukang fitnah ini mati, tokoh kemunafikan ini wafat. Ternyata ketika diundang, ya Rasulullah, salli ala abi. Salatlah untuk bapakku. Salatkan bapakku. Saya minta bajumu, berikan untuk bapakku. Segera dibuka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk si munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala melarang, ya Rasulullah, atusalli ala hada? Apakah kamu pengen salat kepada orang ini? Bukankah orang ini mengatakan kepada dirimu demikian dan demikian? Bukankah orang ini mencacimu dengan demikian dan demikian? Ucapan-ucapan yang kotor. La tusalli alaihi, jangan kamu salat kepadanya. Ucapan Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah mengatakan, ya ibn al-Khattab, wahai putra al-Khattab radhiyallahu taala anhu, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada aku. Astaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum, walau astaghfar lahum 70 marrah. Apakah kamu mohonkan ampunan atau kamu tidak mohonkan ampunan? Dan kalaupun kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohonkan ampunan kepada mereka 70 marrah, selama 70 kali banyaknya, la yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Rasul mengatakan bahwasanya Allah memberikan pilihan kepada saya. Kalau 70 Allah tidak akan mengampuni. Kalau lebih daripada 70, kemungkinan Allah akan mengampuni. Maka saya akan menambahkan 70 dan 70. Ampunan untuk orang munafik ini. Subhanallah. Orang yang pernah jahat kepada Rasul dimohonkan ampunan 70 kali 70. 70 dan 70. Hadis Bukhari, hadis yang sahih. Dari situ menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mudah membalas kejelekan dengan kebaikan. Seorang yang sangat mudah memaafkan kejelekan-kejelekan manusia, meskipun seorang yang munafik. Ya, meskipun akhirnya Allah melarang ucapan Nabi, melarang perbuatan Nabi, la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrih. Dalam surat Taubah Allah mengatakan, jangan sekali kamu salat. Jangan sekali-kali kamu salat terhadap mereka, salah seorang di antara mereka orang-orang munafik yang mati di atas kemunafikan selama-lamanya. Jangan kamu salati mereka dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak jadi salat dan enggak jadi mendoakan untuk seorang yang munafik. Akan tapi barakallahu fikum, pelajaran yang bisa kita ambil sebelumnya. Ketika orang ini jahat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memaafkan. Subhanallah. Idfa billati hiya ahsan, maka balaslah kejelekan-kejelekan dengan kebaikan. Apa kata tafsirannya? Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, "Fa idza asa ilaika sayyi'un min al-khalqi khususan man lahu haqqun kabirun 'alaika al-aqarib wal ashab wa nahwahum isa'atan bil qawl aw al fi'li faqabilhu bil ihsan ilaih." Kalau ada orang melakukan kejelekan kepada kalian dengan kejelekan-kejelekan perangainya, akhlaknya jelek sekali, ucapannya kotor, perbuatannya keji. Terlebih kalau mereka termasuk daripada orang yang punya hak besar terhadap dirimu, bapakmu, ibumu, pamanmu, kalaqarib seperti kerabat-kerabatmu atau sahabat-sahabatmu, atau yang selainnya. Ternyata mereka melakukan kekejian, kerusakan-kerusakan ucapannya, perbuatan-perbuatan yang jelek daripada mereka, maka faqabilhu, balaslah bil ihsani ilaih, balas dengan perbuatan yang baik kepada mereka. Fa in qata'at, kalau mereka memutuskan tali silaturahmi kepada dirimu, fasilhu, maka sambung. Wa in zalamat fa'fu, kalau mereka mendolimi kamu,
fa'fu anhu, maafkan dia. Wa in takallama fika ghaiban aw hadiran, kalau mereka mengucapkan ucapan yang kotor, menjelekkan namamu, apakah di hadapan dirimu atau ketika kamu enggak ada, ghibah, fala tuqabilhu, jangan kamu balas ucapan jelek mereka. Bali'fu anhu wa 'amilhu bil qawlil layyin, bahkan justru balaslah mereka dengan perbuatan-perbuatan baik dan pergaulilah mereka dengan ucapan-ucapan yang lembut. Wa in hajjaraka wa tarka khitabak, kalau mereka memboikotmu, enggak mau salam ketemu, tidak mau salam ketemu, tidak mau melihat wajahmu, tidak mau berbicara kepadamu, maka fatayib lahul kalam, ucapkan ucapan yang baik kepada dirinya. Wa idzal lahul salam, dan hendaknya kamu korbankan dirimu untuk mengucapkan salam kepada dirinya. Masya Allah, pengajaran Islami yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, dari Rasul menuju umatnya untuk umatnya agar berlaku baik kepada sesamanya. Fa'idha qabalta isa'ah bil ihsan hasala fa'idatan 'azimah. Kalau kamu balas kejelekan mereka dengan perbuatan yang baik, maka sungguh kamu akan mendapatkan faidah yang sangat besar. Apakah faidah tersebut? Allah katakan, fa'idha alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan apabila mereka dengan kalian terjadi sesuatu yang jelek alias permusuhan, maka kalau kamu balas kejelekan-kejelekan manusia dengan kebaikan-kebaikan, ka'annahu waliyyun hamim, maka Allah akan jadikan antara kalian dan orang-orang yang suka mengganggu kalian, antara kalian dengan orang-orang yang suka merusak ucapan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek kepada kalian, waliyyun hamim, maka Allah akan jadikan kalian dengan dia seperti dua insan yang saling mencintai. Akan tapi Allah katakan, wa may yulaqaha illa alladziina sabaru, tidak ada yang bisa melakukan hal yang ini kecuali orang-orang yang bersabar saja. Karena jiwa senantiasa menghendaki ketika datang gangguan, maka sungguh jiwa yang diinginkan oleh jiwa adalah membalas. Bagaimana mungkin jiwa memaafkan, apalagi berbuat baik? Maka Allah puji orang-orang yang bisa melakukan hal ini demikian, wa may yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali orang-orang yang bersabar. Wa may yulaqaha illa dzu hawdin 'adzim, dan tidak ada yang bisa melakukan hal yang seperti ini kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Betapa indahnya syariat al-Islam ketika mengajarkan, ketika datang gangguan-gangguan, ketika datang kejelekan-kejelekan, dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Shadaqallahul azim. Maka benar Allah tatkala menceritakan tentang Yusuf alaihissalam, ketika sekian lama melakukan kezaliman kepada adiknya yaitu Yusuf alaihissalam, dibuang ke dalam sumur, kemudian ternyata diambil oleh mereka para kafilah, kemudian dijadikan budak. Sekian lama berpisah dengan orang tuanya, antara Yusuf dengan Yakub alaihissalam. Ternyata sang kakak mereka tertawa-tawa, menyenangkan sekali melakukan kejahatan kepada Yusuf alaihissalam. Ternyata Yusuf sama sekali tidak punya rasa dendam kepada kakaknya. Sekian lama penderitaan di dalam penjara, bertahun-tahun lamanya di dalam penjara. Namun ketika sudah mendapatkan posisi yang sangat hebat, posisi yang sangat tinggi, Amir, pemimpin Mesir pada zamannya dalam bidang perekonomian, maka ketika para kakak-kakaknya mengerti keadaan mereka, bahwasanya mereka sekarang lemah sementara Yusuf alaihissalam posisinya sangat hebat, posisi yang sangat tinggi, ternyata Yusuf sama sekali tidak tertipu dengan posisinya. Yusuf alaihissalam adalah seorang yang rahmah, putra daripada putra Khalilur Rahman, cucunya Ibrahim alaihissalam. Ketika para kakak-kakaknya mengetahui mereka melakukan kesalahan, maka Yusuf cuma mengatakan, la tasriba alaikumul yaum yaghfirallahu lakum. Subhanallah, mudah sekali maafkan manusia. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan lagi pada hari ini bagi kalian. Lupakan masa yang lalu. Yaghfirallahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian pengajaran Islami yang diajarkan kepada diri-diri kita untuk membalas kejelekan-kejelekan dengan kebaikan, bahkan dengan doa kebaikan. Semoga Allah mengampuni kalian. Nasallallahu alaihi wa alihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.